Nah, ini. Oke. Baik. Nah, hasil pembahasan gitu ya menurut panduan itu wajib dipisahkan gitu ya. Jadi nanti kita pisahkan ya teman-teman ya. Jadi Iya, nanti Bu. ada hasil gitu ya, ada pembahasan. Nah, ini hasil nih Kak Ruru. Iya, Bu. Nah, jadi nanti Kak Ruru bisa tuliskan di sini adalah hasil penelitian Mm. gitu. Hasil penelitian dengan berapa responden? 50 responden. Nah, ada apa aja? Ada karakteristik gitu ya, jenis kelaminnya gitu ya, kemudian ada usianya. Nah, ini setelah usia ada uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Kemudian ada asumsi klasik gitu. Boleh nggak Bu dimasukin semua? Boleh. Boleh nggak Bu setengah aja? Boleh gitu ya. Tidak ada yang melarang ya teman-teman ya. Kemudian ada analisis regresi, koefisien determinasi, sudah ada, uji T, uji F, udah ada. Nah, tapi setelah ini, Kak Ruru dan teman-teman wajib membuat yang namanya subbab lagi namanya pembahasan. Isinya apa? Isinya hasil dari hasil penelitian tadi gitu ya dengan menggunakan koefisien determinasi, berarti menggunakan yang ini ya. Yang mana? Ini ya, teman-teman ya, R square Iya, atau Bu. atas R square gitu ya. Ini ditampilkan lagi di sini, kemudian dihubungkan dengan teori Mm. gitu. Kira-kira dengan hasil hasil R square-nya ini eh, 0,75, berarti kan sebenarnya minat beli inovasi produksi itu berpengaruh itu sebesar 75%, gitu kan ya? 75,8% mempengaruhi minat beli gitu. Nah, ini dikaitkan dengan teori yang digunakan. Nah, Kak Ruru menggunakan teorinya siapa? Nah, ini perlu digali ya. Kemudian dikaitin dengan riset penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitiannya Kak Ruru dan kawan-kawan. Gitu. Jadi ada analisisnya di pembahasan. Gitu ya. Nah, ini ada contohnya kayaknya nanti saya kasih, kayaknya bukan di Karuru, nanti di Iskina kayaknya contohnya nanti saya kasih. Karuru nanti tetap nyatat aja ya, gitu ya. Iya, Bu. Gitu. Mm. Nah, jadi itu dulu nih Karuru. Jadi sampai dengan pembahasan dulu saja. Kalau kesimpulan pakai apa, Bu? Betul, saya sudah setuju dengan pakai koefisien determinasi. Gitu. Namun sarannya yang belum ada nih Kak Ruru, gitu. Sarannya baiknya lebih kepada penelitian selanjutnya, baiknya meneliti terkait dengan apa. Nah, itu sarannya, gitu. Yang belum ada. Mungkin itu ya Kak Ruru ya. Iya, Ada Bu. yang mau ditanyakan Kak Ruru? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Nanti Enggak. mungkin ini saya share di grup aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti ya. Iya, Bu. Masukin Google Drive ya. Iya, Bu. Grup aja ya. Nanti saya share ya, gitu ya. Mm. Gitu. Oke, Kak Ruru tidak ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Oke, baik. Nah, ini nanti diperbaiki sedikit ya, Kak Ruru, di tugas 4. Nah, Mm. tugas 3 ini nanti saya approve dulu ya, gitu ya. Saya approve dulu di, apa namanya, di e-learning, tapi mohon nanti sudah diperbaiki di tugas yang keempat, gitu ya. Iya, Bu. Gitu, oke, baik. Kita Makasih, Bu. lanjut, ya sama-sama. Kita lanjut ke siapa? Kak Iskina ya? Boleh, Bu. Oke, Kak Iskina. Nah, ini dia. Kak Iskina ya. Nah, ini punyanya Kak Iskina ya. Ini saya tambahin tadi Kak Iskina ya. Gitu ya. Nanti tambahin mungkin teman-teman yang lain mungkin juga bisa ditambahkan program studinya gitu ya. Fakultasnya ini, nama kampusnya ini. Jadi saya tambahkan. Yang warna kuning memang kita tambahkan sedikit ya, teman-teman ya. Gitu. Saya tambahkan sedikit. Nah, untuk Kak Iskina eh, saya ada penambahan gitu ya supaya agak nyambung sedikit Kak Iskina gitu. Jadi ini agak berubah sedikit nih Kak. Nih, gitu. Kalau yang sebelumnya Kak Iskina ini. Nah, gitu ya. Ini saya tambahin pakai data Indonesia di tahun 2022 bahwa
ini lebih kepada apotik yang ada di tahun 2021 Kak Iskena. Nah, kalau Kak Iskina kalau nggak salah eh, 2021 juga Kemenkes gitu ya, tetapi ini berdasarkan penelitiannya Widi ya kalau nggak salah ini. Nah, saya nambahin pakai data sekunder atau data sekunder ya, di mana kita perlu ada data seperti BPS gitu ya, seperti UMKM gitu. Nah, atau seperti data Indonesia ini. Jadi saya tambahkan, saya perbaiki di sini Kak Iskina gitu. Ibu, Tapi nanti ya. itu sepertinya saya baru tadi mengupload yang baru, Bu. Ini masih belum ada abstraknya ya, Bu? Yang Oh iya, nggak apa-apa, Kak Iskina. Ya, belum ada abstraknya, betul. Udah nggak upload yang baru ya? iya, Bu. Oh, Lebih ini lengkap di ini bawah. tuh sudah saya download dari minggu lalu, Oh, dari beberapa hari yang lalu. Jadi udah saya kasih masukan lebih dulu punya Kak Iskina, nggak apa-apa ya? iya, Bu, tidak apa-apa. Tapi yang ini belum lengkap, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Ini pada dasarnya hampir sama gitu ya. iya, Bu. Walaupun nanti ada abstraknya, nggak apa-apa Kak Iskina. Nanti tetap yang punya Kak Iskina ini kan tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti saya approve dulu di tugas tiganya untuk dilanjutkan ke tugas yang keempat. Jadi nanti Kak Iskina bisa memperbaiki sekaligus di tugas yang keempat gitu ya. Baik, Bu. Oke, nah ini ada perbaikan sedikit, tapi nanti Kak Iskina baca ya, gitu ya. Nanti dibaca, karena kalimat awal itu agak bolak-balik. Bolak-baliknya gini, Kak Iskina di atas ngebahasnya terkait dengan eh, apa namanya, terkait dengan apa ya tadi ini, maaf, saya agak lupa nih. Oh, Kak Iskina membahas penelitian terdahulunya dulu nih di sini, gitu. Terus baru hasil wawancara. Nah, sebenarnya agak kebalik sedikit kalau di penelitian. Di penelitian itu kita ngebahas secara umum dulu berdasarkan data yang kita punya, gitu ya, atau data dari BPS, data Indonesia, baru kita ngomongin yang namanya fenomenanya gitu. Setelah fenomena baru kita ngomongin yang namanya penelitian atau gap penelitiannya gitu. Jadi ini agak saya rubah sedikit nih Kak Iskina gitu. Nah, nanti coba dibaca dulu ya. Nanti ya gitu. eh ini saya tambahin tapi yang di sini gitu ya. Ini boleh dipakai gitu ya. Boleh tidak, tapi kalau saran saya sih nggak usah digunakan. Langsung saja kondisi saat ini menunjukkan adanya bla 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 bla. Hmm, Nah, pada saat iya, Bu. persaingan karena di bawah ada juga nih Kak Istina membahas terkait dengan berdasarkan wawancara gitu. Nah, kalau saya sih lebih senangnya di sini gitu. Nah, Bu, boleh nggak Bu ini tetap dipakai? Boleh gitu. Karena ini adalah fenomena nyata pada saat Kak Iskina observasi kan gitu ya. Gitu. Iya, Pada saat turun lapangan, ternyata kondisi di sana ada ketidaksesuaian antara harapan dan pengalaman dari si konsumennya gitu. Nah, baru nanti setelah ini gitu ya. Nah, saya lompat ke sini. Nah, selanjutnya penelitian terkait tentang kepuasan pelanggan dari sektor retail dan farmasi menunjukkan hasil yang beragam. Nah, hasilnya yang beragam tuh bagaimana? Hasilnya gitu ya, ini bisa dipakai gitu. Ditambahkan hasil ini. Jadi biar lebih banyak sih sebenarnya ya gitu. Kalau saya lihat apa namanya kurang beberapa referensi nih Kak supaya kelihatan gapnya seperti tadi Kak Ruru gitu ya dari beberapa referensi yang ada oh ternyata penelitiannya bahasnya restoran gitu tapi yang bahas apotik belum ada makanya dari itu Kak Iskina mengisi gap tadi nah jadi ada gapnya gitu sehingga gitu ya nah ada empirical gap nih gitu ya ternyata belum ada yang meneliti nah belum ada yang meneliti terkait dengan apa namanya penelitian terkait dengan apotik ini sangat terbatas kalau Kak Iskina kan bahasanya belum ada nah ini kita iya. jangan katakan belum ada tetapi kita katakan aja sangat terbatas nah itu lebih enak gitu sehingga nah belum eh, Kak Iskina mau mengisi gap tadi gitu. Tapi nanti dibaca dulu ya.
Baik, gitu Bu. ya. Nah, makanya saya tambahkan ini. Nah, ini tadi juga belum ada nomornya. Nah, jadi ini tak saya tambahkan lagi gitu ya nomornya. Dan ada beberapa yang saya perbaiki ya, Kak Iskina ya terkait dengan rumusan masalahnya gitu. Apakah gitu ya, kemudian eh, kalau nggak salah ada yang seberapa besar, ada yang apakah gitu. Nah, makanya saya perbaharui. Kemudian, Bu, tujuannya boleh nggak ditulis lagi? Boleh. Nah, kalau tadi Karuru langsung ke tujuan, tidak ada rumusan. Boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau di dalam panduan memang sebenarnya harusnya terpisah ya, ada rumusan, ada tujuan. Tetapi kalau kita menggunakan kita saat ini membahas artikel ilmiah sebenarnya nggak masalah gitu. Mau ada rumusannya aja boleh, mau langsung kepada tujuannya juga boleh. Mau dua-duanya seperti Kak Iskina begini juga boleh. Gitu ya. Oke, bab satu mungkin itu Kak Iskina. Ada pertanyaan? Cukup? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Saya lanjutin dulu Berarti ya. yang ke bawah itu sudah benar ya, Bu? Ya, Keterbatasan yang itu. ya betul, betul. Ini sudah benar gitu. Manfaat, fokus, keterbatasan sudah oke. Aduh, Gitu itu. ya. Baik, Bu. Kemudian metode ya. Nah, ini metodenya juga sudah oke ya. Saya setuju sekali menggunakan rumusnya Roscoe karena kan penelitian ini tidak diketahui jumlahnya ya, populasinya ya, Iya, gitu. Bu. Sehingga Kak Iskina menggunakan rumus Roscoe berapa variabel dikalikan 10 ya, kalau nggak salah gitu. Sehingga ketemu respondennya adalah 40 gitu ya. Benar ya? Iya, Bu. Gitu. Nah, kemudian hasil nih Kak Iskina ya, kita lanjut ya ke hasil dan pembahasan. Eh kita yang tadi saya sebutin sama seperti Kak Ruru gitu ya bahwa kita perlu menjabarkan lagi hasil penelitian atau memisahkan kembali hasil penelitian dan pembahasan. Nah, Bu, hasil penelitian boleh nggak sih? Ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Boleh nggak sih nggak pakai tabel? Boleh. Pakai kalimat ini aja udah cukup gitu. Tapi gitu ya, dengan kalimat ini tambahin analisisnya. Nih ya, berikan analisis terkait tentang kenapa sih usia ini dominan melakukan pembelian. Nah, ini saya kasih contoh nih Kak Iskina. Contohnya ya, kelompok usia ini ya, kalau misalkan kita naikin ya ke atas ya, kelompok usia yang didominasi oleh responden yang berusia 20 sampai 35 tahun sebanyak 52,5%. Terus Kak Iskina tambahin, kelompok usia ini dikategorikan sebagai kelompok yang produktif secara digital dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas pelayanan maupun kualitas produk. Hal ini sejalan dengan penelitiannya siapa? Nah, ini analisis nih teman-teman yang dikaitkan dengan teori gitu. Jadi teman-teman boleh Kak Iskina ini boleh naikin ke atas gitu. Boleh nggak Bu? Nggak pakai tabel? Boleh, tapi nanti bentuknya seperti ini gitu. Ada analisis sedikit aja gitu. Ya, cukup dipahami? Paham, Bu. Ya, oke, paham ya. Boleh pakai tabel, boleh tidak. Jadi kalau saya lebih banyak mungkin hasil penelitian itu nggak tabel semua, tetapi ada bentuk naratif gitu. Nah, itu lebih lebih enak juga gitu. Jadi nggak semuanya tabel sehingga pembaca itu tertarik dengan penelitian kita gitu. Gitu ya. Nah, ini umur ya. Nah, kemudian uji validitas nih, Kak. Kak Iskina ya. Uji validitas Kak Iskina boleh menambahkan kalimat tambahan gitu ya. Kalau tadi udah profil respondennya seperti apa, Kak Iskina dan kawan-kawan boleh nambahin. Selanjutnya gitu ya, uji instrumen penelitian. Sebelum ke analisis regresi gitu ya, instrumen penelitian perlu diuji kualitasnya melalui uji apa? Uji validitas dan reliabilitas. Langsung nih hasilnya bagaimana? Oh, boleh nggak Bu kalimatnya begini aja? Boleh ditambahkan tapi hasil dari uji validitas dinyatakan valid. Nah, seperti ini nih, sehingga seluruh nyatakan valid gitu. Boleh gitu ya. Boleh nggak Bu pakai tabel aja? Kayaknya saya nyamannya pakai tabel gitu ya. Boleh banget gitu. Boleh banget gitu ya. Nah, kemudian baru uji reliabilitas. Baru uji asumsi klasik gitu ya. Coba kita buka yang punya Kak Iskina ya. Bentar. Kak Iskina, mana Iskina?
Intan, Iskina kok nggak ada? Oh ini dia. Ini yang perbarui kemarin ya? Iya, Bu. Tadi saya. Oh oke oke. Hmm. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Kita lihat ya, Kak Iskina udah sampai ke itunya juga nggak? Oh, uji validitasnya. Nah, ini udah ada nih. Ujian reliabilitas, asumsi klasik. Boleh nggak Bu pakai begini? Boleh, Kak Iskina. Gitu. Boleh. Tapi nanti ditambahkan setelah uji F, ada pembahasan. Nah, ini pembahasan yang saya maksud. Gitu. Jadi tiap variabel ada pembahasannya. Namun, Kak Iskina, ya, ini kan pembahasannya begini ya, terlalu singkat. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan Kak Iskina dari hasil interpretasi yang diambil dari koefisien gitu. Jadi bisa kayak gini, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kualitas produk gitu ya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pada apotek Nadia di Probolinggo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif bahwa semakin baik kualitas produk yang ditawarkan, maka tingkat kepuasan konsumen itu semakin meningkat. Nah, secara konseptual, temuan ini didukung oleh teori. Nah, baiknya ada kalimat-kalimat seperti ini, tapi kita tambahin dulu gitu ya, bahwa di pembahasan itu kita ambil dari koefisien determinasi tadi, gitu. Baru dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Nah, ini kan penelitian terdahulu nih. Nah, Bu, banyak amat Bu penelitiannya. Ya udah dikurangin aja jadi dua gitu, yang untuk menguatkan hasil penelitiannya teman-teman, gitu. Nah, ini boleh ditambahin, ini kesimpulan ya, teman-teman yang ini. Boleh tambahin secara praktis, hasil ini mengidentifikasi bahwa Apotek Nadia perlu mempertahankan, meningkatkan pengelolaan kualitas produk, misalnya gitu ya, khususnya memastikan semua barang dijual sesuai dengan standar. Ini kan saran dari kita sebenarnya, hasil temuan, tapi kita analisis secara pribadi, gitu. Nah, jadi artinya kalau kita mau nulis pembahasan itu terdiri dari ini, teman-teman. Oke. Interpretasi ya yang diambil dari koefisien determinasi, kemudian hubungkan dengan teori, gitu ya. Kemudian hubungkan dengan riset terdahulu sama, nah kayak reason kita loh, alasan kita tuh apa sih, gitu. Nah baiknya mencangkup keempat tadi, gitu. Walaupun Kak Iskina sudah buat nih kayak begini, tapi Kak Iskina perlu ada hasilnya. Ya, ini kan hipotesis dan penelitian ini menunjukkan kualitas berpengaruh signifikan. Hal ini dibuktikan oleh penelitiannya Ismail, gitu kan. Bla 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 bla. Nah, ini perlu ada analisis singkat lagi nih Kak Iskina. Nah, kualitas seperti apa yang harus ditingkatkan untuk kepuasan si konsumen tadi? Tambahin satu paragraf lagi, gitu. Gitu ya Kak Iskina ya. Iya, Bu. Karena saya singkat sudah mencapai 15 halaman, Bu. Jadi saya Ya, bingung mau hapus yang mana. kalau misalkan mau menghapus Kak Iskina, hapusnya yang ini aja Kak Iskina, yang validitas dan reliabilitas. Dibikin kalimat aja atau yang ininya. Nah, pembahasan terkait dengan responden seperti yang saya buat. Nanti pasti otomatis akan berkurang halamannya. Baik, Bu. Gitu. Gitu. Tapi ini udah bagus gitu ya. Jadi Kak Iskina, jadi nanti Kak Iskina bisa ditambahkan satu paragraf lagi untuk pembahasan. Gitu ya. Berarti artinya satu paragraf lagi pembahasannya itu terkait tentang eh reasonnya Kak Iskina ya, kesimpulannya ya, gitu. Kesimpulan dari hasil ini, gitu ya. Berarti tentang kualitas pelayanan seperti apa yang harus Yang di, harus ditingkatkan ditingkatkan. untuk kepuasan pelanggannya si Apotik Nadia. Baik, Bu. Gitu. Oke, ini kesimpulannya sudah menjawab empat ya, gitu ya. Jadi saya setuju sekali, sudah oke ya. Sarannya, nah ini hasil dari penelitian dari segi kualitas, berarti kan sarannya lebih kepada si apotik ya, gitu ya. Nah, ini disarankan untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini udah bagus banget, gitu ya. Jumlah sampel agar hasil penelitian ditambahkan ya, menambah jumlah sampel ya. Nah, ini udah bagus banget.
Dah, cukup. Kak Iskina, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik. Oke. Baik, mungkin itu ya dari saya ya, Kak Iskina ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, Oh, di Bu, untuk abstrak, Bu, saya hanya pakai yang bahasa Indonesia saja. Oh, yang tadi ya. Iya, Sek, sek. Yang tadi abstraknya pakai bahasa Indonesia dulu kan? Ya. nggak ada Penelitian yang... itu memiliki tujuan. Oke. Nah, sebenarnya abstrak itu punya 4 kategori ya, teman-teman. Isinya apa? Yang pertama fenomena. Nah, yang kedua tujuan. Yang ketiga metode. Dan yang keempat hasil. Nah, mungkin bisa ditambahin fenomenanya, Kak Iskina. Gitu. Di depan, sebelum penelitian ini memiliki tujuan. Jadi fenomenanya dulu. Gitu ya. Singkat aja ini aja satu baris seperti ini, Kak. Gitu. Nah, ini. Nah, ini kebalik nih. Jadi Kak Iskina latar belakang ini gitu ya. Ini bisa naik ke atas nih, Kak. Oh, berarti Nah, latar belakang dulu, iya, baru penelitian iya, ini memiliki betul. tujuan. Betul sekali. Gitu. Baru pendekatannya sudah ya dengan respondennya sekian, setuju sekali, baru hasil penelitiannya. Nah, cakep. Gitu. Hanya itu aja yang kebalik Kak Iskina. Baik, Bu, terima kasih. Oke, kita lanjut ke siapa lagi, teman-teman? Yang setelah Kak Iskina siapa? Oke, Kak Ruru sudah, Kak Iskina sudah, Aisyah Fadila. Ya, hadir Ibu di sini. Oke, Kak Aisyah. Kita lihat dulu ya. Kak Aisyah. Nah, ini dia. Sebentar ya. Minum dulu. Aus. Nah, oke. Aisyah. Nah, ini ada beberapa yang saya revisi ya, Kak Aisyah ya. Yang saya kuningin, saya tambahin nih, Kak Aisyah ya. Nanti mungkin bisa dirapihkan sesuai versi pedoman ya, Kak Aisyah ya. Baik, Di Ibu. pedoman, ya. Yang di atasnya itu covernya seperti apa gitu ya. Oke. Nanti Kak Aisyah sesuaikan ya. Iya, Bu. Kemudian kita lanjut Kak Isya. Nah, ini saya seneng nih teman-teman ada data-data yang kayak gini, laporan digital gitu ya dari BPS, dari UMKM. Nah, ini bagus gitu ya. Jadi udah ada, udah runut banget. Jadi Kak Aisyah, Kak Iskina gitu ya. Kemudian Kak Ruru ini sudah memiliki data secara umum gitu. Nah, ini yang saya maksud. Harusnya memang ada setiap penelitian. Nah, ini udah bagus ya gitu. Kita lanjut ya, Kak. Nah, eh ini Kak, baiknya tidak di sini letaknya karena ini sifatnya umum. Kakak tuh udah menjelaskan ada penelitian terdahulu dan macam-macam, baiknya dipindahkan ke atas sebenarnya. Gitu. Setelah ini baru data yang ini. Nah, jadi nggak kebolak-balik gitu Kak. Jadi nggak berulang. Saya ceritanya A di abis A B ternyata A lagi. Nah, itu polanya agak sedikit eh, bergeser ya. Jadi harusnya abis A B C gitu. Nah, ini kan ngomongin transaksi lagi ya gitu. Jadi Iya, baiknya betul. memang ini pindah ke atas aja Kak. Oke, di Gitu. bawah yang data itu tadi ya, Bu. Betul sekali di bawah yang data. Jadi nanti ada dalam skala nasional gitu ya menunjukkan bahwa nilai transaksi uang elektronik itu juga menjadi salah satu apa ya? Nanti disambungin dulu ya, Kak. Gitu. Ini kan internet. Habis internet itu apakah uang elektronik atau tidak? Gitu. Oke, baik, Ibu. Oke. Lanjut. Nah, ini metodenya. Nah, ini nih, Kak, populasinya Gen Z yang berdomisili di Kabupaten Banyumas. Jumlahnya kan ini ya, 2000-an jiwa ya. Iya, Kemudian betul. menggunakan rumus Lopin ternyata ketemu ini. Gitu. Nah, baiknya populasi eh, yang berdomisili ini berarti populasi dalam penelitian ini adalah Gen Z yang berdomisili di Kabupaten Bekasi dengan rentang sekian dengan jumlahnya adalah sekian. Nih saya udah setuju gitu ya. Tetapi Kak gitu ya, eh baiknya gitu ya, baiknya memang yang ini nih, 100 responden mewakili generasi Z di Banyumas. Nah, teknik yang dilakukan purposive sampling. Nah,
dengan kriterianya baiknya disebutin usianya lagi, Kak. Ini. Oke, oh iya, iya, iya Karena kan paham. Mm-mm. karena ini memenuhi kriteria usia. Nah, dan pengguna digital payment secara aktif. Nah, usianya langsung aja Kak memenuhi rentang usia yaitu 15 sampai 24 tahun. Jadi Kakak konsisten nih gitu. Oh iya, betul Gitu. betul. Jadi Iya nanti paham. mungkin ditambahin itu ya. Oke. Nah, ini eh, populasi ya. Ini juga sama seperti Kak Iskina, boleh pakai seperti ini ya Kak Aisyah ya. Boleh juga pakai yang modelnya begini gitu. Nah, silakan nanti dipilih aja ya. Jadi kalau misalkan pakai yang atas gitu ya, nggak perlu lagi disebutkan yang bawah ini gitu. Jadi langsung aja yang atas gitu. Tapi kalau kakak mau pakai bu, kayaknya saya mau pakai ini aja, nyamannya pakai ini nggak apa-apa gitu. Tapi nanti mungkin hasil penelitian gitu ya, langsung ke karakteristik. Nah, gitu. Oh, Langsung jadi ke narasinya dikurangin ya, Bu. Jadi yes, pakai salah satu saja gitu. iya betul sekali. Pakai salah satu aja gitu. Karena yang ini sebenarnya populasi udah disebutin di metode nih, gitu. Ini kan udah disebutin di metode kan, Iya, gitu. betul. Jadi nggak perlu ada lagi gitu. Langsung aja ke karakteristik respondennya aja gitu. Oke. Tapi boleh menggunakan kalimat yang kayak Kak Iskina tadi, yang saya contohin, boleh gitu. Nggak perlu pakai tabel seperti ini boleh. Tapi kalau nyamannya pakai tabel, tabel boleh gitu ya. Mm-mm, jadi narasinya yang dihapus saja karena udah disebutkan di metode ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, di metode, nah kakak tidak menyebutkan kakak menggunakan, oh nyebut, sorry. Smart PLS ya nyebut. Iya. Makanya saya kaget loh, ini ada ternyata Smart PLS-nya gitu ya. Nah, ini satu-satunya kalau nggak salah ya yang menggunakan Smart PLS ya, Kak Aisyah, bagus sekali gitu ya. Jadi menurut saya ini relevan ya digunakan setelah dari data karakteristik karakteristik responden langsung ke outer model, betul gitu. Langsung ke outer model. Setelah itu baru outer loading, betul ya. Ini AVE juga betul. Kemudian juga cross loading juga betul, tahapannya sudah benar gitu ya. Reliability, konbah alpha gitu ya, R square, kemudian ada path koefisien, ada p value. Nah, ini udah benar sekali urutannya. Jadi saya nggak rubah. Namun pembahasannya yang perlu digali nih Kak, gitu. Jadi perlu ada pembahasan. Kalau tadi, kalau nggak salah, Kakak pembahasannya ini ya, di bawah ini ya. Iya, Bu, Hanya betul. gitu. Jadi Kakak perlu pembahasan itu dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah Kak, Oh iya. gitu. Nah ini saya kasih contoh, tetapi ngambilnya dari mana Bu Fitri? Kalau yang pakai Smart PLS, ngambilnya pakai PET koefisien sama Mm-mm. P-value aja gitu. I- Kalau nilai koefisiennya boleh disebutin nggak boleh gitu. Nah, namun sama seperti polanya dengan teman-teman ya harus dikaitkan dengan teori, kemudian ditambahin penelitian terdahulunya. Oke. Begitu. Nah, ini kepanjangan ya kalau saya ya nanti Kak Aisyah pilih lagi Iya, oke, baik. gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, kalau simpulan ya, Bu, simpulan tuh pakai seperti ini gitu ya, pakai pakai secara apa jawabannya sesuai dengan rumusan atau tidak gitu. Kalau di skripsi iya gitu ya menggunakan SMPLS. Tapi karena kita artikel buat paragraf aja Kak Oke. gitu. Dibuat paragraf aja seperti ini gitu. Langsung berdasarkan hasil gitu ya menyimpulkan bahwa digital gaya hidup ini berpengaruh gitu ya. Mm-mm. Temuannya menunjukkan bahwa kemudahan digital ini cenderung nah ini lebih kepada analisis sedikit ya gitu. Mm-mm. Nah, oleh karena itu penelitian ini memberikan saran ada edukasi literasi gitu ya diperkuat. Mm-mm. Nah, ini Iya. saran-saran dari kakak. Kemudian ada rekomendasi nih gitu. Jadi dijadikan satu paragraf aja Oke. Eh, gitu. karena sebelumnya kan ini loh, Bu. Eh, ini kan saya Mm-mm, pakai buku panduan yang fisik dari UT-nya kan ada ya, Bu. mm-mm, Nah, mm-mm.
Saya baca itu terus ngambil contoh artikel ilmiah yang non kependidikan. Nah, Mm-mm. strukturnya tuh kayak gini, aku tuh nyontok persis gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya jujurnya saya juga masih bingung ini bener apa enggak ya, cuma ngikutin panduan. Kalau sarannya Ibu seperti ya nanti saya ikutin gitu. Soalnya Tapi juga di buku panduan itu masih rancu gitu loh, Bu, campuran antara oke, yang non kependidikan, kependidikan, iya, terus prodi betul. lain juga gitu. Betul, betul. Nah, ini nih, kayak gini kan, kalau yang panduan yang saya punya gitu ya. Nah, Mm-mm. ini bukan uraian lagi gitu, melainkan sumber saran temuan gitu kan. Nah, Mm-mm. ini juga sama, mereka tidak memberikan contoh yang konkret untuk penelitian yang sosial ya, seperti kita ya Iya, gitu. betul. Contohnya ini yang diberikan di panduan ini malah penelitian yang berbeda gitu, yang bukan penelitian Mm-mm. sosial, administrasi bisnis dan lain-lain. Jadi memang saya juga, oh, eh, bisa nggak menjalankan yang ini? Boleh. Bisa Mm. nggak yang ini juga boleh. Jadi keduanya bisa, Kak. Gitu. Boleh Oke. menggunakan seperti yang ini, yang Kakak sebutkan gitu ya, dibuat Mm-mm. apa namanya, dibuat poin-poin sesuai dengan rumusan masalah gitu ya. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada saran kan gitu ya. Ya, belum Eh, nambahin Ada, saran itu, ya, Bu. iya betul. Nanti ada saran gitu ya, atau mungkin rekomendasi. Nah itu juga boleh. Nah Oke. boleh juga kalau kami pada umumnya, kalau di penelitian-penelitian di artikel, biasanya kami pada umumnya pakai menggunakannya ini. Jadi mana aja boleh, Kak. Gitu. Oke, Tidak ada sip. yang melarang. Oke, baik, Bu. Gitu. Oke, Kak Aisyah. Ada pertanyaan, Kak Aisyah? Sepertinya cukup, Ibu. Udah cukup. Udah cukup jelas ya. Ya, Nah, terima ini udah kasih. bagus ya. Kak Aisyah bagus. Tadi ya, teman-teman yang lain juga Kak Iskina gitu ya. Kemudian Kak Ruru juga bagus. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, kita lanjut ke Kak Alivia. Ya, Iya, oke. Kak Alivia ada? ada Ibu. Kak Alivia. Waduh, mana ya namanya ya? Oh, ini dia. Oke, Kak Alivia. Oke, Kak Alivia, ini karena pakainya kita dua variabel ya, sehingga memang akhirnya kata kuncinya cuma tiga ya, cuma tiga ya, ketepatan, kepuasan, sama JNE gitu ya. Kalau nggak salah Oke. disuruhnya berapa sih kalau di itu? Lima apa tiga? 3 sampai 5. Sampai lima ya, berarti boleh ya, aman ya. Iya, Ibu. Gitu. Oke, kita lanjut ya Kak Alivia. Ini yang di bab satu, masukan dari saya sebenarnya adalah ini aja nih Kak. Apakah ketepatan waktu berpengaruh secara signifikan terhadap, nah ini kan masuk ke dalam rumusan masalah ya, gitu. Jadi bukan fokus masalah nih Kak. Jadi nanti mungkin bisa diganti dengan kalimat ini menjadi adalah rumusan masalah, gitu. Gitu. Jadi fokusnya, nah fokus masalahnya mungkin lebih kepada di kepuasan pelanggan JNE-nya nanti Kak, gitu. Nah, sehingga gitu ya Kak Alivia gitu ya. Ini diganti saja menjadi rumusan masalah gitu ya. Nanti kalau Kakak mau nambahin, Bu, fokus masalahnya. Oke, berarti di sini tinggal tambahin Kak. Sehingga eh, ini kan sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Nah, ini kan rumusan, ini fokus nih ya. Kayaknya salah ngetik. Nah, tujuan penelitiannya ini gitu ya. Dengan fokus masalah adalah pada kepuasan pelanggan di JNE Jatimakmur Kota Bekasi. Nah, nanti tinggal itu aja. Gitu Kak Livia. Oke, Kak Livia. Baik, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini metodenya nih Kak. Nah, ini metodenya pendekatannya dengan kuantitatif gitu ya. Hmm. Eh Sebenarnya Kakak sudah menulis juga, cumannya apa namanya, saya persingkat ya Kak gitu ya. Saya persingkat gitu ya, sehingga dia menjadi satu paragraf aja. Baru nanti populasinya, karena di sini Kakak tidak menuliskan populasi. Nah, populasinya nggak ada gitu, sehingga saya tambahin Kak. Jadi nanti populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang pernah menggunakan layanan pengiriman JNE Jatimakmur Kota Bekasi. Nah, kalau bisa jumlahnya berapa gitu. Nah, karena jumlahnya, mengingat jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, nah
peneliti, nah ini kita tidak bisa menggunakan rumus Lovin nih, Kak Olivia, gitu. Karena rumus Lovin ini digunakan eh, kepada responden yang ada jumlah populasinya. Nah, kalau nggak ada gimana Bu Fitri? Kalau nggak ada kayak siapa penelitiannya Kak Iskina ya? Pakai apa Kak? Roscoe Cochrane ya Kak? Kak Iskina ya? Roscoe, Bu. Oh, pakai Roscoe. Nah, kalau mau pakai Roscoe. Jadi kita tidak menggunakan Slovin Kak Olivia gitu. Karena kurang tepat gitu ya kalau kita menggunakan rumus Lovin, karena rumus Lovin itu n plus berapa gitu, artinya nilai populasinya harus sudah diketahui gitu ya. Jadi nanti Ibu, mohon ya. Ibu maaf, saya sudah dapat informasi dari pihak JNE-nya. Kebetulan saya juga sebelumnya pernah kerja di JNE. Mm-mm. Populasinya Ibu, tapi saya tidak masukkan. Populasinya berapa? 100. Populasinya 100 berarti. Iya. Berarti kalau populasinya 100 mohon nanti ditambahin Kak. Nah, seluruh pelanggan yang pernah menggunakan JNE di Jatimakmur di Kota Bekasi sebesar 100 responden. Nah, 100 responden itu dari bulan apa ke bulan apa? Nah, ini yang perlu diperjelas sama Kakak. Karena kayaknya eh, JNE pasti banyak banyak ininya ya, banyak Iya. nggak mungkin 100 gitu. Kalau kakak mau buat 100, berarti kakak harus mungkin di bulan apa yang harus ditambahkan. Apalagi kalau di bulan-bulan tanggal kembar, kayaknya nggak mungkin tuh gitu ya. 100 tuh nggak mungkin gitu. Apalagi pas mau lebaran gitu, itu nggak mungkin 100. Nah, silakan nanti konfirmasi lagi ke pihak JNE-nya gitu ya. 100 itu di bulan apa gitu. Nah, kemudian kalau misalkan populasinya sudah 100, dihitung menggunakan rumus Lopin, apakah ketemunya 50? Ketemunya saya itu 50, Ibu. Coba nanti dihitung ulang ya, gitu. Baik, Ibu. Kalau bisa memang apa namanya, kalau menggunakan rumus Lovin baiknya ada hitung-hitungannya ditampilkan di sini Kak Kak Iskina, Kak Olivia gitu. Hitung-hitungannya gitu ya, hitung-hitungan Slovinnya baiknya masukin ke sini seperti teman-teman yang lain gitu. Mereka ada hitung-hitungannya gitu. Nah, kemudian tambahin purposive sampling gitu ya, bahwa penelitian ini yang bisa mengisi kuesioner adalah orang-orang yang pernah menggunakan layanan pengiriman JNE di Jatimakmur. Domisilinya yaitu udah pasti di Jatimakmur gitu ya. Gak mungkin Jakarta ke JNE-nya Jatimakmur. Jauh banget gitu ya. Nah, dan yang ketiga bersedia mengisi kuesioner secara lengkap gitu. Jadi ini saya tambahkan, silakan nanti kalau mau digunakan silakan ya, kalau tidak tapi yang pastinya harus ada populasi dan sampelnya. Kalau saya lihat di sini nggak ada populasi dan sampelnya. Dan nah ini tambahin nih. Nah, menggunakan diolah nanti menggunakan apa? Nanti ditambahin dia. Gitu ya. Olivia. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke hasil dan pembahasan. Sama seperti teman-teman yang lain, Kak Olivia perlu menampilkan profil respondennya dulu dijelaskan. Gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk kita ke uji validitas dan rehabilitas. Jadi kita perlu menampilkan profil respondennya terlebih dahulu. Gitu ya, baru uji validitas seperti ini gitu ya, uji rehabilitas gitu ya. Kemudian uji asumsi klasik saya nggak pakai Bu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, langsung ke uji analisis linear sederhana boleh gitu. Kemudian ada uji T, uji F boleh gitu. Nah, koefisien determinasi boleh gitu. Uji asumsi klasiknya saya skip boleh, nggak masalah gitu. Nah, kemudian ya baru yang kedua adalah pembahasan. Pembahasan sama seperti teman-teman yang lain. Nah, ini ada dua nih pembahasannya Kak Iskina ya. Kak Iskina, Kak Olivia. Jadi coba seperti rekan-rekan yang lain bahwa pembahasan itu kita ngambil dari koefisien determinasi gitu ya. Koefisien determinasi saja berarti ini gitu ya. Kemudian baru
Kak Alivia kaitkan hasil dari koefisien determinasi itu dengan teori. Setelah dikaitkan dengan teori, gitu ya, nanti kaitkan juga dengan penelitian terdahulu, gitu. Dikuatkan, gitu. Misalkan hasil penelitian ini didukung oleh penelitiannya si A, si B, si C. Nah, baru nanti disimpulkan, gitu sama Kak Alivia, gitu ya. Sama seperti yang lain ya, Kak Alivia kan cuma satu, jadi ini pindahin ke atas aja judulnya gitu. Hasil pembahasan pengaruh ketepatan waktu pengiriman terhadap kepuasan pelanggan gitu. Baru kesimpulan deh gitu ya. Kesimpulannya nggak usah panjang-panjang lagi kayak gini Kak gitu. Kesimpulannya langsung aja seperti yang punyanya Kak Iskina tadi bahwa kesimpulannya sebenarnya ketepatan waktu pengiriman itu berpengaruh positif terhadap apa namanya kepuasan pelanggan gitu. Nah, kemudian kasih saran gitu ya, kemudian atau kasih rekomendasi penelitian selanjutnya seperti apa seperti punyanya Kak Aisyah. Nah, itu udah cakep. Begitu ya, Kak Alivia, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik nanti diperbaiki ya. Baik, makasih, Ibu. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke siapa? Kak Intan ya. Kak Iya, In Kak Intan, Intan. Intan tuh pakainya yang mana ya? tugas 3 kayaknya deh, Bu. Tugas Kalau 3 ini kan ya. nge-save-nya kemarin cuma tugas 3 kebetulan gak ada nama. Ah, Iya, ini, betul. nah, ya betul ya, pas banget ya. Nah, ini eh, ini saya tambahin beberapa ya sedikit ya Kak. Gitu ini udah benar gitu ya. Tapi lokasinya nanti mungkin cek lagi sudah betul urutannya sesuai dengan pedoman kita atau tidak gitu ya, pedomannya UT atau tidak gitu ya urutannya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nah, ini Kak, kalau di ini sih nggak ada masalah ya pendahuluan ya, gitu ya. Udah seneng banget ada riset-riset gitu ya, ada secara garis besar data-data. Ini sudah oke. Namun yang paling yang perlu direvisi malah yang di ini Kak, tujuan atau rumusan masalah sebenarnya gitu ya, tujuan dan rumusan masalah. Jadi kita tidak melihat sejauh mana konten ini memiliki dampak kalau di dalam penelitian kuantitatif, sehingga kita hanya mau menguji bahwa teori X1 dan Y itu berpengaruh atau tidak, sebenarnya itu gitu. Kalau eh, sejauh mana konten pemasaran ini memiliki dampak, ini biasanya lebih kepada kualitatif. Nah, jadi Kak Intan, ini saya rubah seperti ini ya sedikit ya Kak Intan. Kemudian ini Bu, kalau saya nggak mau pakai seberapa besar, boleh nggak saya pakai apakah boleh? Jadi Kak Intan nanti boleh silakan pilih mau menggunakan kalimat seberapa besar atau menggunakan kalimat apakah. Kalau misalkan apakah berarti nanti ini diganti menjadi apakah, yang ini juga diganti menjadi apa. Gitu ya. Oke, cukup jelas Kak Intan? Kak Intannya kemana? Kak Intan. Iya, Ibu, jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ya. Nah, tujuannya tentunya kalau tadi rumusan masalah, ini kan berarti rumusan masalah ya. Nah, kalau rumusan masalah berarti ini diganti penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Baru di sini tujuan penelitiannya gitu. Tujuan penelitiannya berarti jumlahnya sama dengan rumusan masalah Kaintan gitu. Kalau tadi apakah berpengaruh positif berarti tujuan kita untuk mengetahui atau menganalisis gitu ya pengaruh menganalisis pengaruh X terhadap Y. Nah, berarti ada 3 pengaruh tuh tadi ya Kak Intan ya nanti mungkin bisa ditambahkan. Nah, kemudian kalau ini Kak Intan kan punya kajian pustaka. Bu, kok yang lain nggak ada kajian pustaka? Kok saya pakai boleh nggak? Teman-teman gitu ya di dalam artikel ilmiah kalau kita lihat itu beragam sekali gitu ya, beragam. Boleh ada yang menggunakan kajian pustaka boleh.
Ada juga yang tidak menggunakan, tapi menggunakan penelitian terdahulu di pendahuluan, seperti yang teman-teman yang sudah saya review barusan. Nah, itu pakai penelitian terdahulu itu boleh gitu. Nah, memang kalau kita lihat di panduan itu kajian pustaka nggak ada. Ya, bener nggak sih? Gitu. Di panduan itu kajian pustaka nggak ada. Nih, pendahuluan ya. Nah, tetapi ngomongin kajian pustaka untuk terpisah sendiri itu tidak ada. Tapi boleh nggak Bu saya gunakan? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Bebas ya teman-teman. Jadi boleh digunakan juga boleh tidak. Kalau misalkan Kak Intan, Bu kayaknya saya sama kayak teman-teman aja dirubah deh Bu. Di pendahuluan aja boleh juga gitu ya. Berarti tinggal tambahin gap empiricalnya. Seperti yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya nih. Yang sudah barusan saya review gitu. Tapi kalau mau begini juga boleh Kak Intan ya. Jadi boleh. Oke, kemudian lanjut ke metode ya, Kak Intan ya. Jenisnya penelitiannya kuantitatif gitu ya. Nah, ini eh, populasinya eh, siapa Kak? Nah, ini yang belum ada nih. Iya Ibu, kebetulan kemarin itu lupa untuk ditambahin kan. Kebetulan ini tuh Gen Z dan semuanya pasti perempuan ya Bu, karena kan Iya, untuk hijab. Jadi aku lupa untuk nambahinnya. Udah ada di perlu ada tapi perlu ada pemisahan Kak. Jumlah populasi dan sampelnya. Nah, berapa? Misal ya, oh ternyata populasi dalam penelitian ini gitu ya, itu adalah populasinya adalah seluruh konsumen dari lozi hijab, misalnya gitu ya. Nah, jumlahnya tidak diketahui, misal. Berarti bisa nggak pakai rumus Hare? Bisa. Rumus Hare itu jumlah indikator dikalikan 5. Nah, bisa nggak Bu, kalau selain Hare, kalau jumlahnya tidak diketahui, bisa pakai rumus Cochrane, seperti punya Kak Iskina. Gitu. Cochrane itu berapa variabel dikalikan 10. Nah, ini berapa variabel? 3, berarti ya. 3 variabel dikali 10, berarti minimal, gitu ya. Artinya, eh, respondennya adalah 30 minimal gitu. Minimal adalah 30. Nah, ini yang belum ada nih sama Kak sama Kak Intan. Tetapi Kak Intan di sini pengumpulannya adalah 100 responden. Nah, harus jelas nih Kak. Kakak menggunakan rumus sampelnya siapa? Kalau 100 responden. Nah, ini yang belum ada sama Kak Intan. Begitu. Jadi kita nggak bisa menentukan langsung ini 30, ini 50, ini 100 kalau rumusnya tidak jelas, teman-teman. Gitu ya. Jadi perlu ada penjelasan rumusnya, kita menggunakan teorinya siapa. Misalkan kalau tadi Kak Intan ternyata, Bu, saya menggunakan rumus Hare. Makanya ketemu angka 100. Nah, berarti jumlah indikatornya berapa yang dimiliki sama Kak Intan. Nah, jumlahnya kan 25 ya totalnya ya. Kalau 25 dikalikan 5 gitu ya, totalnya 125 responden harusnya, bukan 100. Gitu. Gitu Kak Intan. baik Bu. Nanti dicek kembali ya. Hmm. Oke. Lanjut ya. Nah, ini sama nih, hasil dan pembahasan baiknya memang dipisahkan ya. Hasil penelitian dulu ngomongin terkait dengan siapa sih responden kita. Nah, ini kita pembaca perlu tahu nih teman-teman, siapa respondennya. Contoh ya, eh, respondennya didominasi oleh wanita ternyata. Itu usianya berapa? Oh, Lozi hijab tuh nggak ada usia 13 tahun. Ternyata Lozi itu didominasi usia 19 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, ini teman-teman Mbak Intan bisa menjelaskan siapa profil respondennya terlebih dahulu. Baru uji validitas gitu ya, kemudian reliabilitas, normalitas, dan lain-lain ya. Multi gitu ya, analisis regresi, uji T, uji F, koefisien determinasi. Nah, baru bahas pembahasan seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Jadi pembahasannya dibahas berdasarkan jumlah
dari rumusan masalah. Kalau tadi rumusannya masalahnya 3, berarti pembahasannya ada 3. Gitu. Isinya apa? Nah, isinya ini. Nah, ini udah saya kasih contohnya ya, Kak Intan ya. Oke, baru kesimpulan ya. Nah, ini kesimpulan sama ya, kita tidak berbicara angka lagi, tetapi berdasarkan hasil penelitian. Berarti artinya sebenarnya masing-masing variabel memiliki pengaruh, bukan memiliki dampak. Nah, gitu ya. Memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian. Jangan lupa nanti dikasih sarannya gitu ya, Intan ya, supaya ini nggak ada lagi nih Kak Intan nih, gitu. Gitu. Jadi ini udah dihapus aja kalau yang konten ini. Iya, Bu. Oke. Gitu ya. Oke, mungkin itu. Nah, ini saran ya, dipisahin sama Kak Intan ya. Kalau sarannya boleh nggak kayak Kak Aisyah tadi, dibikin 3, boleh. Gitu. Boleh nggak dibikin 1 paragraf aja, boleh. Gitu ya. Oke, Kak Intan ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan di chat aja ya, Bu. Oke. Makasih banyak ya, Bu. Ya, makasih Kak Intan. Kita lanjut ya. Selain Kak Intan, ada Kak Anissa. Kak Anissa pakai yang mana ya? Ini kali ya. Oh, bukan. Kak Anissa udah ngumpulin belum ya? Kak Anissa. Kak Anissa. Oke, tidak ada ya, Kak Anissa ya. Oke, kita langsung ke Najwa aja deh ya. Kak Najwa. Kak Najwa yang mana ya? Oh, ini dia. Kak Anissa tadi kayaknya udah. Oke, Kak Najwa. Adakah Kak Najwa? Ada, Bu. Oke, sebentar ya. Kak Anissa, saya kok masih... Kak Anissa, ada nggak Kak Anissa? Oh iya, Kak Anissa belum ngirim ya Kak Anissa ya. Kak Anissa Fadilah. Ya, belum ngirim ya. Nggak ada namanya nih Kak Anissa. Ya, nanti segera ya Kak Anissa ya. Oke, kita lanjut ke Kak Najwa. Iya, belum kirim ya. Segera ya Kak Anissa ya. Oke, Kak Najwa. Nah, ini Kak Najwa ya. Kalimat ini baiknya disitasi nih. Kalimat yang ini Kak. Situasi yang mirip terjadi pada Warkop Inabah gitu ya. Sebuah UMKM kuliner. Nah, ini agak nggak nyambung sih kalimatnya gitu ya. Tapi yang maksud saya yang disitasi adalah gini. Bisnis ini sudah memanfaatkan Facebook atau konten promosi kurang stabil. Oh, ini fenomena ya, Kak ya? Iya, Bu. Ya, berarti yang disitasi yang ini nih, Kak. Melalui penelitian ini, peneliti menekankan 3 aspek pokok. Oh, ini fenomena juga. Saya kirain ini adalah eh, kalimat-kalimat yang harus perlu disitasi, ternyata bukan gitu ya. Jadi ini saya hapus aja gitu ya. Cumannya kalimatnya kurang agak nyambung nih Kak dengan kalimat yang di atas gitu. Ini kan peran UMKM kan Kak PDB ya, ngomongin PDB tiba-tiba ke situasi yang ini gitu. Jadi mungkin perlu ada kalimat penyambungnya kali ya sebelum ke situasi mirip yang terjadi dengan Warkop Inabah. Mungkin gitu ya. Bu. Gitu. Ini nih, kalimat ini mungkin perlu ditambahin lagi supaya bisa sinkron dengan kalimat ini. Gitu. Nah, riset gapnya belum ada nih Kak Najwa. Riset gapnya belum ada. Nah, Kak Najwa perlu menambahkan riset gapnya. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Gitu ya. Kita perlu dari riset-riset yang ada gitu ya. Mereka itu ngebahas apa sih? Gitu. Apakah ngebahas UMKM? Ngebahas kuliner, ngebahas yang lain. Nah, kita ngebahasnya di mana? Nah, ini perlu ada riset gapnya.
gitu ya. Mungkin nanti ditambahin sebelum kalimat ini ada riset gapnya Kak. 1 paragraf saja. Gitu. Baik, Bu. Oke. Nah, ini ya bertujuan untuk menganalisis kalau tadi Kakak ini terlalu panjang. Baiknya gitu ya. Penelitian, tujuan penelitian, rumusan penelitian gitu ya, atau pertanyaan penelitian, harusnya ini sesuai dengan judul kita. Jadi nggak kemana-mana gitu. Fokusnya di judul ini aja gitu. Jadi nanti Kak Najwa ini sudah saya perbaiki, jadi nanti Kak Najwa tinggal yang kuningnya ini dihilangkan aja gitu Oke, ya Bu. warnanya. Oke, kita lanjut ke metode penelitian ya. Nah, ini metode penelitian, ini juga sama. Tadi Kak Najwa menuliskan yang ini itu tidak sesuai dengan judulnya. Jadi saya ganti gitu ya. Ini konsistensi kita menulis perlu dilakukan ya, supaya orang ketika membaca penelitian kita tuh nggak ngalur ngidul gitu. Nggak, oh kok nggak konsisten ya? Tadi ngomongin digitalisasi, sekarang ngomongin optimalisasi penggunaan media sosial. Nah, itu nggak konsisten. Jadi perlu konsistensi dengan judul yang tadi, gitu. Ya. Nah, kemudian ini kan dari tujuan tadi, gitu ya. Ini kayaknya menurut saya dihapus aja, Kak. Tapi di sini Kakak perlu ini dinaikin malahan. Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara gitu. Pengumpulan data titik. Wawancara yang mendalam. Nah, ini kayaknya nggak nyambung nih. Beberapa teknik pengumpulan data seperti, nah mungkin bisa ditambahkan gitu ya, supaya nyambung gitu Kak. Seperti misal wawancara mendalam yang dilakukan kepada pemilik sebagai informan kunci gitu ya. Nah, baiknya bukan hanya pemilik aja Kak gitu, tetapi ada dia punya karyawan Kak gitu ya yang memegang media sosial, memanage megang sosial, ada nggak kira-kira karyawannya? Dia sendiri yang memegangnya, Bu. Oke. Kak, atau mungkin ininya konsumennya Kak, salah satu aja yang diwawancara gitu. Jadi Oke. selain konsumennya ini biar bisa merasakan apakah betul gitu ya, memastikan apakah betul si UMKM ini menggunakan media sosial sehingga orang itu konsumen tersebut tahu keberadaan UMKM ini ya salah satunya dari media sosial gitu. Jadi itu ya nanti mungkin bisa ditambahkan. Iya, Oke. Bu. Oke, kemudian Kak, kalau karena ini kualitatif ya Kak, ini sama dengan teman-teman yang lain, harus ada yang pertama dipisahkan antara hasil dan pembahasan, gitu. Nah, hasilnya gitu ya, ini pasti temuan nih, hasil dari wawancara yang sudah Kakak eh, selenggarakan ya, gitu. Tapi sebelum hasil wawancara Kak, Kakak ngomongin dulu gambaran informasi dari UMKM ini, gitu. Misal UMKM ini berdiri kapan gitu ya, eh, eh, udah platform media yang digunakan apa. Nah, ini harus digali sama Kakak. Jadi gambaran informannya dapat gitu Kak di hasil penelitiannya gitu. Jadi kalau Kakak kan ini langsung begini, berdasarkan hasil wawancara, usaha telah berdiri. Nah, ini kan jangan masuk ke pemanfaatan media sosial dulu, tetapi ini adalah masuk ke dalam gambaran informannya dulu, Kak. Gitu. Gambaran informannya. Gitu. Baru nanti Kakak ngomongin terkait dengan pemanfaatannya. Platform apa yang digunakan, kenapa milih itu, kontennya apa, frekuensi unggahannya berapa, respon pelanggannya ada atau enggak. Nah, kalau bisa ada gambar media sosialnya yang digunakan, Kak. Kalau tadi media sosialnya yang gunakan apa? WA atau Instagram, Facebook, Facebook. Facebook. Nah, masukin Kak gambar Facebooknya gitu. Pemanfaatan melalui Facebook. Nah, ini yang perlu Kakak tambahin gitu ya. Nah, ini kan udah ada ya dokumentasi postingan Facebooknya gitu. Tapi gambar Facebooknya kan biasanya kita punya ya kalau Facebook itu ada gambar profilnya gitu. Nah, itu ditambahin Kak gitu ya. Oh.
Oke, baru pembahasan. Nah, ini Kak. Jadi harus terpisah ya, Kak. Jadi ini saran saya dihapus aja judul-judulnya, tetapi ini full adalah hasil wawancara. Full hasil wawancara. Seperti, maaf ya, apa namanya, alasannya kenapa, bentuk konten yang diunggah, salah satunya udah tadi gitu ya. Kakak ngomongin juga frekuensi unggahannya berapa gitu. Kemudian promosi yang diterapkan kayak contohnya apa? Cuman foto aja, promo ada enggak? Nah, ini yang kakak gali gitu ya. Kendalanya apa, upayanya apa. Nah, ini dibahas di hasil wawancara di sini. Baru pembahasannya. Nih, pembahasannya ya. Pembahasannya ini udah nih, udah bener nih gitu ya. Ini udah oke. Makanya saya nggak coret-coret gitu ya kendalanya. Cumannya gambar-gambar yang lain mungkin media sosial seperti apa. Nah, ini perlu ditambahin ya, Kak. Nah, pembahasannya, nah, menjelaskan kenapa sih ketemuan itu terjadi gitu ya, dikaitkan dengan teori penelitian. Kayak contoh ya, analisis pemanfaatan media sosialnya. Bandingin gitu ya, antara teori gitu ya, digital marketing gitu ya, sama hasil temuan di lapangan tadi, Kak. Itu perlu. Nah, itu sama seperti punya teman-teman yang kualitatif. Dikaitkan dengan teorinya siapa gitu, Kak. Kemudian selain dikaitkan dengan teorinya siapa, juga ditambahkan dengan apa namanya, argumentasi kita gitu, analisis kita gitu. Jadi ada reasonnya kenapa gitu ya. Jadi nanti mungkin tidak akan singkat ya, mungkin panjang seperti ini gitu. Namun kalau yang seperti ini perlu apa namanya, perlu dikaitkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulunya lagi gitu, diperbanyakin gitu ya untuk menguatkan hasil penelitiannya Kak Najwa. Oke, cukup jelas Kak? Baik, Bu. Oke, kemudian yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan satu aja Kak menjawab bagaimana optimalisasinya dari hasil wawancara gitu. Hasilnya gimana pembahasannya? Oh, ternyata Warkop Inabah gitu ya hanya menggunakan Facebook dan WA gitu. Dua platform ini aja gitu. Dan strategi promosinya mereka hanya menampilkan promosi produk gitu. Seminggu sekali gitu ya, seminggu 2 kali. Nah, kemudian nggak usah lagi Kak ngomongin nggak usah ngomongin hambatan yang terlalu panjang, dikit aja. Oh, ternyata mereka hambatannya adalah keterbatasan SDM. Nah, keterbatasan SDM, bukan tenaga doang sebenarnya ya. Harusnya dia ada yang ngelola adalah orang lain, bukan si pemiliknya lagi gitu. Gitu. Nah, ini bisa kakak kasih masukan nanti. Nah, kemudian baru sarannya ya. Sarannya, nah, sarannya tadi tuh baiknya ada SDM merekrut orang gitu ya. Jadi bukan hanya, saya seneng nih, tidak hanya berupa foto gitu ya, tetapi konten behind the scene gitu ya, testimoni konsumen. Nah, ini perlu. Gitu. Oke, mungkin itu dikit ya Kak Najwa ya. Baik, Bu. Ada pertanyaan Kak Najwa? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Ya, Oke, Bu. kalau belum ada, kita lanjut ke yang lain. Yang lain ada siapakah? Kak Anissa, Kak Vira. Oke, Kak Vira, sudah adakah Kak Vira? Sudah ada, Ibu. Oke, baik Kak Vira. Mana ya Kak Vira? Oke. Ini Kak Vira ya. Iya, Ibu. Kak Vira, ada beberapa masukan. Nah, ini ya Kak Vira, ini bisa dibuat paragraf aja yang terkait tentang manfaat. Jadi nggak perlu pakai ABC, Kak. Gitu. Jadi dibuat paragraf aja. Baik, Ibu. Gitu.
Kemudian yang ini, nah ini dihapus aja Kak, karena ini masuknya ke dalam, apalagi subjek penelitiannya adalah 100 mahasiswa, ini lebih kepada populasi atau sampel. Jadi langsung dihapus aja. Nah ini boleh ya, sama seperti Kak siapa tadi ya yang pakai kajian pustaka ya, ini boleh menggunakan ini, gitu ya. Nggak masalah, tapi nanti dirapiin ya Kak, tulisannya ya Kak. Iya, Ibu. Nah, kemudian ini metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan jumlah sampelnya. Nah, ini jumlah sampelnya belum ada nih, Kak. Jumlah sampel mana? Tadi kayak ada deh, sebentar-sebentar. Hmm, oh iya, belum ada ya jumlah sampel, jumlah populasi. Nah, jumlah populasinya yang belum ada, Kak. Ada itu, Bu, yang Oh, sembilan ini, puluh ini, ini. ribu. Nah, ini ya, ya, oke, nggak kelihatan. Jumlah populasinya ini, gitu ya, dengan sampelnya akhirnya adalah 100 ya, 100 mahasiswa. Dengan Iya. sistemnya adalah acak gitu ya. Oke. Nah, hasil pembahasan dibuat lagi ya Kak. Ini nanti diperbaiki ya. Agak geser-geser ke kanan kayak gitu ya. Hasil penelitian gitu ya. Bahwa kuesioner ini responden yang mengisi itu rata-rata dari fakultas mana gitu ya. Nah, Kakak sudah jabarkan di bawah ini udah bagus gitu ya. Kemudian ada uji validitas gitu ya. Kemudian juga ada reabilitas. Nah, kalau misalkan ya Kakak mau nambahin uji asumsi klasik, boleh Kak, naratif aja gitu. Baik, Bentuknya naratif gitu. Biar baik. ada tambahannya. Karena kan Kakak cuma 2 variabel ya. 2 variabel terlalu minim banget gitu ya. Mungkin tapi kalau ternyata terlalu banyak ya nggak apa-apa juga ya kalau misalkan nggak pakai uji asumsi klasik seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ini analisis deskriptifnya sudah bagus ya. Kemudian ada juga terkait tentang analisis regresi. Analisis regresinya mana nih? Kalau yang ini kan hasil jawaban responden ya. Nah, Iya, analisis regresinya yang belum ada deh, Kak. Oh, ini ya. iya, Ibu. Oke, udah digabung ya. Analisis regresi, R square ya. Digabung Mm-mm. semua ya. Oke, nah tinggal pembahasannya aja Kak. Siapa Kak Vira, gitu ya. Jadi nanti Kak Vira nggak ada poin-poin, langsung saja pengaruh, pembahasan pengaruh X terhadap Y. Isinya apa? Isinya diambil dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini kan, nih ya. Atau pakai yang ini yang bawah ya. Gitu. Nah, koefisien determinasi kemudian hubungkan dengan teori dan riset-riset terdahulu, kemudian nanti kasih reasonnya gitu ya, alasannya ya Kak Vira ya, gitu. Baru kesimpulan. Nah, kesimpulan menggunakan koefisien determinasi gitu ya. Kemudian hasilnya adalah positif dan signifikan dengan sarannya gitu ya. Eh ini kalau ini saran terkait dengan UT-nya, tapi kalau bisa saran terkait dengan penelitiannya Kak. Kira-kira penelitian selanjutnya harus bagaimana? Nah, itu tambahin. Baik, Ibu. Oke, baik. Ada pertanyaan, Kak? Kak Vira? Eh, saya mau nanya, tapi di luar dari Boleh? Arielnya. Boleh? Untuk finalnya, Ariel itu dinilai oleh dospem atau dinilai sama kaprodi ya, Bu? Saya belum nanya. Nanti saya tanyain dulu ya. Oke, Saya tanyain nanti sama di grup ya. baik, Ibu. Pada dasarnya, kalau kami sampai dengan tugas 4 itu kayaknya belum menilai. Pokoknya disuruh lanjutin, layak atau tidak gitu doang sih tulisannya. Hmm, sama saya mau tanya lagi, Bu. Ini kan kita ada revisi-revisi ya, Bu. Ya, Nanti kita dikirimnya masih di tugas 3 atau dikirimnya di tugas 4. Karena kan ada perpanjangan waktu ya, setahu saya, untuk tugas ya. 3. Oke, teman-teman, kalau tadi sih saya nyampeinnya, yaudah nanti tugas 4 aja gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata lebih memilih diperbaiki untuk tugas 3 juga nggak apa-apa, Kak Kafir. Ya, oke. Supaya tugas 4-nya udah final gitu. Boleh, boleh aja. Kalau nggak salah di tugas 4 itu, mana sih? Ini ya. Tugas 4 tuh kalau nggak salah ini tugas berapa nih? Oh, ini masih yang pertama ya.
Sebentar ya. Ini tugas yang keempat. Nah, masih sama sih sebenarnya. Diminta, nah ini, saudara kembangkan dan sempurnakan dari draft artikel sebelumnya. Nah, pada tugas 3 sebelumnya. Artinya, kalau teman-teman mau upload di 4 boleh. Gitu. Karena menyempurnakan dari draft yang tugas 3 sebelumnya. Begitu, guys. Baik, Bu. Oke Berarti ya. kalau kita udah ngirim di tugas 4, kan itu nanti juga ada tes cek plagiasi, Bu. Apakah Iya. kita menunggu masukan dari feedback dari Ibu untuk mengecek plagiasi, atau ketika kita sudah memberikan tugas 4, kita sudah mengecek duluan gitu, Bu? Oke, boleh. Gini, tugas 4, ini kan tugas 4 ya. Karena nanti setelah tugas 4 kan ada tugas lanjutan lagi ya, gitu ya. Baru Mm-mm. nanti di pertemuan keberapa ada, kalau kalau nggak salah di tugas 4 itu sudah melakukan cek plagiasi ya. Nah, sebelum melakukan cek tugas lanjutan, berarti artinya kalau teman-teman sudah melakukan tugas keempat, sudah diupload, saya cek dulu, gitu. Kalau masih ada yang kurang, berarti nanti ada tugas lanjutan yang keempat nih, teman-teman di uploadnya. Baru cek plagiasi sekalian. Begitu. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Oke, lanjut ya. Kavira udah. Siapa yang belum nih? Hmm, Michael. Mas Michael ada? Iya Bu, malam Bu. Ya. Eh, punya saya mohon di-download ulang Bu, karena saya baru update hari ini. Saya baru Oh, beberapa oke. hal paham dia. Baik, Mas Michael di tugas berapa tadi ya? 9 ya? Nggak ada yang di sini ya. Bu, untuk rekaman tuh web yang kemarin-kemarin belum di-upload ya Bu ya? Karena Iya, saya belum. nggak bisa sampai full ikut kalau tuh web Bu ada. Ini baru ini saya bisa ikut. Iya, makanya ini kemarin udah minta bagian IT ya. Alhamdulillah sih Ah, bisa, sudah bisa. Cuman saya lupa ngirimin gitu. oke Bu, nggak Kemarin apa-apa. tuh lama banget, kenapa nggak bisa? Ternyata eh, akses, ternyata ini saya yang nggak bisa. Ah, YouTube saya nggak boleh lebih dari 2 jam, nggak boleh lebih dari 1 jam berapa gitu. oh, Makanya oh, kemarin kok nggak batasnya. bisa-bisa diupload gitu. Akhirnya disetting ulang tuh sama tim IT. Ternyata alhamdulillah sih udah bisa. Nanti Nggak saya bisa Bu. kirim ya. Baik Bu. Ya. Soalnya lihat dari penjelasan teman-teman nih kok, saya sepertinya harus banyak diperbaiki. Saya belajar dari rekaman-rekaman Ibu soalnya. Oh iya, oke. Nah ini lanjut ya Mas Michael ya. Tadi sih Baik saya Bu. udah juga ngasih masukan ya. Saya ngambil yang sekalian ya yang di sini ya. Mas Michael tuh futuristik ya tadi ya. Nah, kita pakai 2. Nggak bisa ya karena judulnya sama. Apa apa sama nih judulnya? Iya, Bu. Soalnya respondennya juga jumlahnya udah berbeda, Bu. Oh ini dia. Oke, respondennya berbeda ya. Tapi kalau nggak salah yang di bab satunya ada tambahan nggak ya? Oh ini dia. Nah ini Mas Michael mungkin nih bisa ditambahin ya ininya saya gitu ya. Ini saya copy paste aja ya. Nah kemudian saya langsung ke pembahasan. Nah rata kanan kiri tulisannya belum sesuai Mas Michael. Jadi Mas Michael bisa rata kanan kirinya nanti diperbaiki. Baik, Bu. Kemudian apalagi ya. Nah ini dia. Nah, kalau yang penelitian yang sebelumnya gitu ya, ini saya minta ditambahkan tren minuman segar seperti teman-teman yang lain. Teman-teman kan punya data tuh, ada data UMKM gitu ya, ada data tren apa namanya terkait dengan fashion gitu ya, ada data terkait dengan minuman segar. Nah, ini yang belum ada nih trennya nih, Mas Michael nih di Surabaya. Kira-kira ada nggak kira-kira tren minuman segar di sana di Surabaya. Nah, nanti bisa cari di katadata.com atau Databox. Nah, itu bisa dicari. Food and beverage yang saat ini digemari oleh masyarakat Surabaya, misalnya gitu. Itu nanti Baik, coba dicari ya. Mungkin tambahan buat di paragraf yang pertama, baik, Bu. gitu. Karena ini masih terlalu umum sekali, gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan data-data yang lainnya, begitu. Nah, kemudian
ini hampir sama nih, berbagai bukti empiris. Sebenarnya kalau kita ngebahas pendahuluan, itu urutannya pertama itu adalah tren terkait dengan apa yang kita teliti. Yang kedua itu adalah fenomena yang ada di lapangan. Berarti artinya fenomena yang ini nih Mas Michael nih. Fenomena Fruitesik Park yang ada di Surabaya seperti apa fenomenanya. Nah, ini yang perlu Mas Michael apa ya? Gali sebenarnya gitu. Galinya gimana gitu ya? Galinya mereka tuh punya problem apa sih? Misal gitu ya. Oh, ternyata banyak konsumen yang memberikan rating mereka tuh kecil. Kalau ratingnya kecil artinya mereka nggak puas nih dengan pelayanan atau dengan produknya dari Fruitesiknya si Surabaya. Nah, ini yang perlu Mas Michael gali fenomenanya gitu. Entah itu berdasarkan wawancara gitu ya, entah itu berdasarkan nyebarin prasurvei. Nah, ini silahkan nanti atau berdasarkan rating kan biasanya kalau kita nyari di Google gitu ya. Fruitesik Park di Patemon Surabaya. Nah, itu kan di Google suka ada ratingnya. Oh, ratingnya tuh cuman 4, cuman 3,9. Nah, itu boleh tuh, Mas Michael. Dijadikan dasar data kita, gitu. Jadi boleh ditambahkan. Nah, ini kan hampir sama nih ya. Nah, ini masih terlalu umum sekali. Jadi, nanti Mas Michael boleh menambahkan ya, Mas Michael ya. Nah, kalau untuk penelitian rumusan masalahnya saya udah setuju gitu ya, sudah sesuai nih gitu ya dengan ini. Cuman ya sama seperti teman-teman yang lain, gap risetnya belum ada dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kenapa sih meneliti terkait dengan ini? Oh, ternyata Mas Michael mengisi kekosongan penelitian sebelumnya terkait tentang kepuasan pelanggan terkait dengan Fruitesik karena nggak ada nih yang meneliti ini. Nah, itu boleh, Mas. Gitu. Jadi sebelum tujuan gitu ya, boleh tambahin gap risetnya. Nah, ini boleh ditambahkan ini. Cukup paham, Mas Michael? Paham, Bu? Oke, saya lanjut ke metode ya. Oke, metodenya, nah ini yang barusan dikirim, gitu ya. Metodenya dengan kuantitatif, populasinya penelitian ini adalah tidak hanya mencakup jumlah individu yang menjadi, nah ini agak rancu nih, gitu. Populasi langsung aja nyebutin, populasi penelitian ini adalah seluruh pelanggan. Nah, jumlahnya berapa? Gitu. Oh, mengingat ternyata jumlahnya nggak diketahui. Ini naikin aja Mas ke atas. Nah, jangan dipisahin, nanti dia pusing. Jadi, yang tadi dihapus ya, gitu ya, langsung aja populasi dalam penelitian ini adalah, nah, jumlahnya yang langsung aja ya, jumlahnya tidak diketahui, gitu. Sehingga sampel yang digunakan, ya, ini saya lanjut yang di sini aja ya, gitu. Jumlahnya tidak diketahui sehingga sampel yang digunakan, nah ini nih, mungkin ya, sampel yang digunakan, ini kan 50, kalau yang di sini berapa? 50, 60 ya, gitu. Sampel menggunakan, ini 60, Bu. rumusnya siapa? Tidak diketahui. Nah, harus ada teorinya nih Mas Michael, gitu. Ini saya bikin 2 aja ya. Nah, ini menggunakan teori siapa? Dengan rumus apa? Nah, ini saya kuningin ya, gitu ya. Sehingga ketemu sampel 60 tuh dari mana gitu. Ini yang harus jelas. Nah, ini yang harus jelas. Kalau tadi menggunakan rumus Cochrane gitu ya. Cochrane itu kan variabel dikalikan 10. Nah, kalau variabel dikalikan 10, Mas Michael punya berapa variabel? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 10 berarti 40 ya. Gitu. Nah, sedangkan ini 60. Bu, boleh nggak kalau misalkan saya tambahin, Bu? Contoh ya, Bu. Contoh. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Cochrane di mana gitu ya, jumlah variabel dikalikan 10.
ketemu angkanya 40. Minimal adalah 40 responden. Namun pada saat penyebaran kuesioner, ternyata kuesioner yang terkumpul sebanyak 60 responden. Sehingga ini saya jadikan sampel. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Jadi boleh, gitu Mas Michael. Gitu ya. Jadi nanti silakan temuin dulu gitu ya jumlah respondennya berapa gitu ya. Atau mau menggunakan rumus Hare. Kalau rumus Hare itu indikator, total keseluruhan indikator dikalikan 5. Nah, kalau mau Cochrane juga boleh. Nanti mungkin ditambahkan ya ininya ya. Gitu. Nah, ini tekniknya ya, menggunakan accidental sampling. Oke, boleh, nggak apa-apa. Menggunakan accidental sampling. Nah, ini sama seperti teman-teman yang lain, Mas. Jangan lupa di sini ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang dibahas, jangan lupa adalah yang pertama adalah responden ya, profil respondennya. Seperti teman-teman yang lain. Responden. Berapa sih jumlah apa namanya yang membeli ini usia berapa gitu. Mungkin gendernya apa. Nah, ini mungkin perlu ditampilkan sama Mas Michael ya. Baru setelah itu ada uji validitas gitu ya. Kalau di sini dilihat totalnya adalah X1 itu ada 5 pertanyaan gitu ya, X2 ada 5, X3-nya juga 5, Y-nya bukan Y1 ya, tapi Y ya, sama aja sih, nggak apa-apa. Y-nya juga 5, totalnya adalah 20 ya. Kalau 20, kalau menggunakan rumus siapa? Hare ya, 20 dikali 5 itu 100 gitu. Nah, berarti Mas Michael silakan mungkin menggunakan rumus Cochrane atau rumus yang lain gitu ya. Yang tadi penentuan sampelnya. Baik, Bu. Tadi uji validitas udah, kemudian uji reliabilitas udah, normalitas juga sudah ada ya. Normalitas ada, multi boleh pakai, nggak apa-apa dipakai semua. Nah, uji analisis regresi dulu Mas sebelum koefisien determinasi. Nah, uji linear bergandanya nih. Nah, masukin ke atas dulu. Nah, ini kebalik. Uji koefisien determinasi ya. Nanti menjadi dikatasin ya, Mas Michael ya urutannya. Analisis regresi, baru setelah itu koefisien determinasi atau uji T dulu boleh, ditambah uji F, baru koefisien determinasi. Nah, baru di bawahnya ada pembahasan, Mas. Nah, pembahasannya itu dibahas setiap variabel. Nah, ini udah saya copy paste aja ya. Jadi pembahasannya tiap variabel, Mas. Mas kan variabelnya ada 4 ya. Berarti ada 4 pernyataan rumusan masalah, berarti ada 4 pembahasan masing-masing variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1, X2, X3 terhadap Y. Isinya sama seperti teman-teman, yaitu koefisien determinasi ya, kemudian dihubungkan dengan teori, kemudian riset terdahulu, baru alasannya kenapa sih gitu ya hasil tersebut gitu ya, atau mungkin reason mereka berpengaruh, reasonnya Mas Michael apa. Nah, itu yang perlu ditambahkan Itu ya. saya taruh di bawah, Bu. Nah, itu situ. Iya, di bawah ini Mas Michael, setelah uji simultan baru ditambahin pembahasan gitu. Nah, kalau yang ini kesimpulan nih Mas Michael. Kesimpulannya singkat padat aja, nggak usah ada lagi sebenarnya jumlah-jumlah seperti ini. Tapi memang kalau mungkin kakak tingkat ya senior ada yang seperti ini boleh, nggak masalah gitu. Jadi hanya nggak usah nambahin ini lagi, langsung aja pengaruh apa ya berdasarkan, nggak usah berdasarkan lagi gitu ya, bahwa nomor 1 gitu ya, kesimpulannya adalah inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan sebesar berapa. Besarannya diambil dari koefisien determinasi sebesar
46,7%, berarti 46,7% ya terhadap kepuasan pelanggan. Udah cukup itu aja. Gak usah pakai yang lain. Gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang. Ini juga nggak usah panjang-panjang. Baru, nah saran. Nah sarannya mana nih? Ini ya saran. Oh ini saran ya. Sarannya untuk perusahaan ya. Betul ya, sarannya untuk perusahaan ya. Tapi kalau bisa tambahin lagi Mas sarannya buat ini apa namanya penelitian selanjutnya. Baik, Bu. Gitu. Oke, ada pertanyaan Mas Michael? Sejauh ini sudah cukup, Bu. Nanti saya tanya kalau di grup, Bu. Oke, berarti nanti saya kirim 2 file ya ke grup ya punya Mas Michael ya supaya nanti di-compare. Terima kasih Oke. banyak, Bu. Oke. Baik, kita lanjut. Selain Mas Michael, ada siapa yang belum? Mbak Ruru udah. Siapa lagi yang belum dibahas? Najwa udah, Alivia udah, Aisyah udah, Iskina udah, Ruru udah, Fitri Dwi Ardiani ada, Fitria? Kak Fitria, nggak ada ya? Oke, kemudian nih karya ilmiah siapa ya? Harus dibuka dulu nih. Oh, Kak Muna, Khalifatul Muna ada? Ada Ibu, tapi itu belum selesai. Iya, nggak apa-apa. Saya kasih masukan dulu aja ya. Ya, boleh Bu. Oke, Kak Muna, nah ini ya sama seperti teman-teman yang lain gitu ya. Teman-teman di pendahuluan tuh sudah ada survei-survei dari OJK gitu ya, survei-survei dari Data Indonesia. Nah, baiknya paragraf pertama kita pakai survei itu gitu. Nah, coba Kak Muna cari literasi keuangan masyarakat Indonesia terkait tentang bagaimana literasi keuangan ya masyarakat di Indonesia. Apakah tingkat literasi keuangan di masyarakat itu tinggi atau rendah? Nah, Kak Muna bahas dari itu dulu. Jadi fenomenanya secara umum tuh, secara nasional gitu. Baru nanti munculin fenomena yang ada di UT gitu, bahwa literasi keuangan ternyata fenomenanya mahasiswa UT itu banyak yang ya 10% gitu ya misalnya ya, yang paham terkait dengan literasi keuangan. Nah, itu dengan apa caranya? Prasurvei, wawancara gitu. Nah, ini harus ada nih Kak fenomenanya gitu. Nah, terus Kakak juga harus menampilkan kalau misalkan ternyata mahasiswa UT sangat rendah literasinya gitu. Nah, dampaknya apa kalau rendah literasi? Nah, Kakak harus menjelaskan itu. Gitu ya. Jadi di bab 1 gitu ya, di pendahuluan gitu ya, poin-poin tersebut baiknya ada Kak gitu. Supaya runut karena kalau yang saya baca di sini Kakak secara umum kemudian ada penelitian terdahulu, saya udah ini bagus ya, ada penelitian terdahulu tapi fenomenanya belum nyangkut nih Kak. Gitu. Jadi perlu ada tambahan lagi. Begitu ya. Ya. Yang saya kuningin ya. Nah, ini juga sama ya tujuan penelitian. Nah, ini baiknya menggunakan nomor Kak, poin Kak. Nah, 1. Nah, ini ya. Langsung boleh aja di sini nih Kak. Nah, 1 untuk ini gitu ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga. Nih. Nah, cuman harus konsisten. Konsistennya apa? Kalau di sini untuk menganalisis pengaruh X1 terhadap Y, berarti di sini menganalisis X2 terhadap Y, berarti yang ini untuk menganalisis juga, Kak. Nah, langsung aja menganalisis pengaruh X1, X2 terhadap Y. Jadi jangan mengetahui adakah pengaruh, nggak usah. Menganalisis gitu ya, pengaruh, nah, X1, X2 terhadap Y. Begitu ya, Kamuna ya? Ya, Ibu.
Oke, kemudian metode penelitian. Nah, populasinya belum ada. Jumlah mahasiswa aktifnya berapa? Nah, kakak berarti harus ke bagian prodi atau akademik nih nanya jumlah populasinya berapa. Gitu ya. Kalau jumlah populasinya sudah ada, baru kita tentuin sampelnya. Misal ya, ternyata mahasiswa aktif di prodi administrasi bisnis itu ada 11.000. Ya udah kita pakai siapa? Rumus Lovin aja. Gitu. Pakai rumus Lovin, nanti dihitung ketahuan jumlah respondennya berapa. Baik, Gitu. Bu. Nah, setelah itu baru hasil dan pembahasan. Nah, ini udah saya kasih kisi-kisinya, nanti mungkin bisa diteruskan. Gitu ya. Kamu udah nyebarin kuesioner belum? Sudah, Ibu, tapi masih sedikit yang ngisi. Oke, masih sedikit yang isi. Nanti minta bantuan mungkin rekan-rekan yang lain gitu ya. Ya, Atau teman-teman yang lain untuk mengisi kuesioner gitu aja. Oke, ada pertanyaan, Kak? belum ada, Ibu. Oke, cukup ya, Kak Cukup. Muna ya. Oke, baik. Kak Muna sudah. Kemudian siapa lagi yang belum? Najwa udah. Fitria Dwi. Alivia udah. Vira udah. Kayaknya udah semua ya. Ada yang belum kah? Ada yang belum dipanggil? Saya belum, Bu. Kak Rindia. Ya, tapi belum selesai sih, Bu. Oh ini. Iya. Oh ini tugas 3 artikel ilmiah. Kayaknya udah deh. Tugas 3 artikel ilmiah. Tadi udah kebuka tapi belum di-review, Bu. Mana ya? Sebentar. Tugas 3 artikel ilmiah. Oh ini. Ini ya, Karin. Iya, Bu. Belum selesai Oke. tapi, Bu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, ini udah ada Bang BI, tapi harusnya Bang BI ini pakai Mendeley nih, Kak. Jangan lupa Oh, iya, iya. ya, gitu Iya, ya, Bu. Iya. pakai Mendeley. Kemudian, nah, ini kan peneliti akan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dengan variabelnya ini kan, gitu. Boleh nggak? Iya, Bu. Boleh. Dengan judul tadi. Jadi aman ya, Kak. Jadi nanti Iya. bolehnya nih dihapus aja sama warnanya dihapus ya. Gitu. Saya hanya Iya, Bu. untuk mempertegas aja bahwa Kak Rindia dengan judul mempengaruhi faktor-faktor keinginan menggunakan apa keris gitu ya, itu punya berapa variabel? 3, 4 ya? Iya, 3, 4, Bu. 4. Yang X 3, yang Y 1. Berarti X-nya ada 3, Y-nya 1, gitu kan ya? Iya, Boleh Bu. nggak begini? Boleh, teman-teman. Nggak masalah, gitu ya. Nah, ini langsung kepada teorinya ya, masing-masing boleh gitu ya. Kemudian kita lanjut kepada metode ya, Kak. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UT yang sedang menempuh studi dari satu. Nah, ini jumlahnya belum ada. Sama seperti Kak Muna, Kakak perlu ke bagian akademik untuk mencari jumlah mahasiswa UT. Tapi kalau nggak ada, boleh nggak Bu dicari di yang lebih mudah ya? Di Di web kayak gitu ya, Bu. PDPT ya. Nah, ini cari di sini aja. Udah tahu kan caranya ya? Iya, iya, Bu. Iya. Ya, nanti cari situ jumlahnya sebutin. Kalau sudah ketemu, baru kita bisa menentukan sampelnya. Nah, sampelnya menggunakan rumus apa? Rumus Lovin kah? Sugiono kah? Nah, ini yang belum dicantumkan di sini sama Kak Rindina. Gitu ya, nanti mungkin ditambahin ya, Kak. Iya, Bu. Baik, Gitu. Bu. Oke, ini udah ketemunya 103 ya? 100, Udah, Bu. ini 103 nih. 3 ke 100. Oh, iya. Salah ketik berarti, Bu. Ini Iya, 100 nanti yang lain. iya Ya. 100 Oh, iya, ya, Bu. nanti Iya. di revisi ya, Iya, Bu. gitu Iya. ya. Nah, berarti artinya gini, Kak. Berarti jumlah mahasiswa ini, populasi dan sampel harus sinkron, Kak. Gitu, jangan sampai ketika menggunakan rumus tertentu ternyata harus 125 seperti Kak siapa tadi ya. Gitu. Nah, itu harus sinkron penentuan sampel dan ininya, gitu ya. Iya, Oke. Bu.
Nah, ini jumlah persentasenya ya, sudah respondennya gitu ya. Ini mungkin bisa dijabarkan ya, Kak, jangan hanya gambar saja, tetapi kakak bisa menginterpretasikan data, artinya menjabarkan, oh ternyata ini lebih dominan yang menggunakan keris tuh wanita loh, gitu. Laki-laki tuh jarang jajan, misal. Misalnya Iya, gitu. Jadi nanti diinterpretasikan gitu ya dalam bentuk kalimat. Ternyata yang dominan itu juga yang kedua adalah usia 20 sampai 25 tahun. Dia sering menggunakan keris. Gitu ya. Nanti mungkin bisa itu. Setelah itu baru nanti ada uji validitas, uji reabilitas, asumsi, analisis regresi, koefisien determinasi, uji F, pembahasan. Nah, ini sama seperti teman-teman yang lain, saya kasih kategori pembahasan seperti ini. Begitu. Ya, baik, Bu. Rindina, ada pertanyaan? Ya, belum ada, Bu. Belum ada ya. Ya, Baik, mungkin itu ya, nanti saya kirim aja ya artikelnya ya. ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain adakah? Mas Bima nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Baik. Teman-teman mungkin itu ya hasil reviewan dari saya ya. Teman-teman nanti saya kirimkan hari malam ini juga ke grup supaya nanti teman-teman bisa melanjutkan ke tugas yang keempat gitu ya. Sebelumnya boleh open kamera dulu, saya mau ambil gambarnya. Oke, baik. Yang lain? Kanisa, Kak Najwa, Kak Ruru, Kamuna, Kak Rindina. Oke, izin off cam Kamuna nggak apa-apa. Baik, kita foto ya, teman-teman ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu lagi ya di apa ya sesi berikutnya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya langsung dikerjakan ya, teman-teman ya, untuk tugas berikutnya, gitu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami. Ini saya langsung kirim ya buat teman-teman semuanya. Siap, Bu. Mohon bimbingannya, Bu. Ya, nggak apa-apa ya, ini kirimnya di grup. Iya, Bu. Nanti yang belum kekirim mohon diinfo ya.